Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita Bang Fai. Ternyata, rudal jatuh di Polandia ditembakkan Ukraina, bukan Rusia. Berita kita hari ini, mengenai berita yang cukup menggegerkan, di tengah acara KTT G20, diberitakan bahwa rudal Rusia jatuh di Polandia dan menewaskan 2 orang. Semua media massa di seluruh dunia memberitakan hal tersebut, dan juga sempat heboh di acara KTT G20. Tapi, ketanyaannya, cerita di balik itu tidak seperti yang diperkirakan semua orang. Sebagaimana dikutip oleh Detik.com, Washington DC, informasi terbaru dari para pejabat Amerika Serikat AS menyebut penilaian awal menunjukkan rudal yang jatuh di Polandia dan menewaskan 2 orang, ditembakkan oleh pasukan Ukraina. Menurut para pejabat AS itu, rudal itu ditembakkan oleh Kiev saat menghalau serangan rudal Rusia. Seperti dilansir Associated Press, Rabu tanggal 16 November tahun 2022, informasi itu diungkapkan oleh 3 pejabat AS yang tidak bisa disebut identitasnya karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah ini secara terbuka. 3 pejabat AS mengatakan penilaian awal menunjukkan rudal itu ditembakkan oleh pasukan Ukraina terhadap 1 rudal Rusia yang datang di tengah salvo yang menghancurkan terhadap infrastruktur listrik Ukraina pada Selasa tanggal 15 November tahun 2022, demikian laporan Associated Press. Kementerian Luar Negeri Polandia, dalam pernyataan pada Selasa tanggal 15 November tahun 2022, malam waktu setempat, menyebut sebuah rudal buatan Rusia terjatuh di desa Prewodok, yang terletak dekat dengan perbatasan Ukraina. Rudal itu dilaporkan meledak hingga menewaskan 2 warga Polandia. Di dalam negeri, juga ada berita top trending, yang menjadi pembahasan media massa. Megawati dan SBY duduk semeja. Cerita ini juga menimbulkan banyak tanggapan, tapi sebenarnya adalah bahwa keduanya menjadi tamu undangan di acara KTT G20. Kebetulan mereka bersamaan di ruang transit untuk acara tersebut. Tapi media sosial dan media massa juga membahas momen tersebut dengan berbagai spekulasinya. Ada juga kasus kematian Brigadir J, malah ketanyaannya selama persidangan yang masih berlangsung, terungkap bukan seperti yang disampaikan. Ada juga kasus gedung kejaksaan kebakaran. Diberitakan kebakaran karena kelalaian pekerja renovasi, tapi kasus hukum hanya karena kelalaian, walaupun banyak pihak yang kurang puas, tapi kasusnya sudah tidak diperbincangkan lagi. Berlanjut lagi kasus KM50. Kasus hukumnya juga memberikan vonis lepas, meskipun banyak pihak masih meragukan kejadian yang sebenarnya. Banyak lagi kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Kita berharap, bahwa apapun kejadian yang berlaku, kita diharapkan bersikap bijak, karena bisa saja yang terlihat tidak seperti yang kita persepsikan. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa lagi.